Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung Electronics Co. Ltd. menghadirkan Perplexity sebagai agen kecerdasan buatan tambahan pada fitur Galaxy AI terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan bantuan kontekstual dan mendukung alur kerja harian di berbagai perangkat Galaxy. Samsung menghadirkan Perplexity sebagai agen kecerdasan buatan tambahan pada fitur Galaxy AI terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan bantuan kontekstual dan mendukung alur kerja harian di perangkat seri Galaxy. Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung Electronics Co. Ltd. menghadirkan Perplexity sebagai agen kecerdasan buatan tambahan pada fitur Galaxy AI terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan bantuan kontekstual dan mendukung alur kerja harian di berbagai perangkat Galaxy. Dilansir oleh Gizmo China, Samsung menyebut Galaxy AI kini dikembangkan menjadi platform terbuka yang memungkinkan beberapa agen AI bekerja sama dalam satu sistem operasi, tidak lagi terbatas pada masing-masing aplikasi. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tahapan yang diperlukan pengguna dalam menyelesaikan tugas, dikarenakan layanan AI dapat memahami konteks penggunaan secara menyeluruh. Sementara itu, Samsung menilai saat ini semakin banyak pengguna memanfaatkan beragam aplikasi kecerdasan buatan untuk tugas berbeda, sehingga diperlukan kerangka kerja yang lebih terbuka dan fleksibel. Oleh karenanya, Galaxy AI diposisikan sebagai pengatur yang menghubungkan berbagai layanan AI dalam satu pengalaman terpadu, sehingga memungkinkan Samsung menyertakan layanan mitra dengan tetap menjaga konsistensi antarmuka di seluruh perangkat Galaxy. Adapun sebagai bagian dari ekspansi ini, Perplexity akan dikenalkan pada ponsel flagship Galaxy generasi mendatang, di mana asisten tersebut dapat diaktifkan melalui perintah suara khusus atau pintasan perangkat keras, seperti menekan lama tombol samping yang dapat bekerja di sejumlah aplikasi bawaan Samsung termasuk Notes, Clock, Gallery, Reminder, dan Kalender untuk membantu menyelesaikan tugas multilangkah secara lebih efisien. Berbagai sumber, iDex Channel. Produsen mobil mewah asal Inggris Aston Martin mengumumkan rencana pemangkasan hingga 20% tenaga kerja. Langkah ini diambil di tengah tekanan tarif impor Amerika Serikat dan melemahnya permintaan di China. Aston Martin yang dikenal sebagai merek ikonik dalam film James Bond menyatakan pemangkasan dari total sekitar 3.000 karyawan diharapkan menghasilkan penghematan tahunan 40 juta pound sterling. Sebagian besar efisiensi ditargetkan terrealisasi tahun ini. Manajemen menyebut tarif impor Amerika Serikat sangat mengganggu operasional. Sementara permintaan di Cina yang merupakan pasar otomotif terbesar dunia dinilai sangat lesu. Kondisi ini menekan penjualan global perusahaan. Secara fundamental, Aston Martin masih menghadapi tantangan arus kas dan utang tinggi. Perusahaan tercatat memiliki utang 1,38 miliar pound sterling. Meski demikian, dukungan modal datang dari Chairman Lawrence Stroll dan sejumlah kesepakatan strategis. Selain PHK, Aston Martin juga memangkas rencana belanja modal 5 tahun menjadi 1,7 miliar pounds dari sebelumnya 2 miliar pound. Sejumlah investasi kendaraan listrik ditunda untuk menjaga keuangan. Di awal perdagangan 25 Februari, saham Aston Martin sempat naik hampir 5% setelah sebelumnya turun 9 sesi berturut-turut. Pasar merespon positif langkah efisiensi meski tekanan fundamental masih berlanjut. Perusahaan menargetkan margin kotor di kisaran tinggi 30% dan laba operasional mendekati titik ampas. Target ini didukung rencana pengiriman 500 unit supercar hybrid Valhalla. Pada tahun buku 2025, Aston Martin masih membukukan rugi operasional 259,2 juta pound sterling. Langkah efisiensi ini menjadi ujian besar bagi Aston Martin untuk memulihkan kinerja di tengah tekanan global yang masih berlanjut. Berbagai sumber iDex Channel. Amerika Serikat telah menerima 80 juta barel minyak mentah dari Venezuela sejak pelaksanaan operasi militer yang mengkudeta Presiden Nicolas Maduro. Meski demikian, hasil dari penjualan minyak yang telah didapat Amerika Serikat tetap akan diberikan pada Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah menerima lebih dari 80 juta barel minyak dari Venezuela sejak merebut kekuasaan secara paksa dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Amerika Serikat telah mengambil alih kendali atas ekspor minyak dari Venezuela setelah serangan militer yang menangkap Maduro pada Januari 2026 lalu. Adapun Maduro telah didakwa dengan pasal perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya di pengadilan di New York. Sebelumnya, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menjelaskan Amerika Serikat tidak hanya akan memasarkan minyak yang disimpan di Venezuela, tetapi juga akan mengendalikan penjualan produksi minyak dari negara tersebut tanpa batas waktu. Chris menjelaskan penjualan tersebut akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan hasil penjualannya akan disetorkan ke rekening yang dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Adapun hasil dari penjualan tersebut juga akan diterima oleh Venezuela untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Hal itu karena pengaruh dan kendali Amerika Serikat atas penjualan minyak ditujukan untuk mendorong perubahan yang harus terjadi di Venezuela. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh sebesar 2,4% di tahun 2026. Meski laju pertumbuhan meningkat, lembaga ini memperingatkan adanya risiko stabilitas akibat terus membengkaknya rasio utang pemerintah federal terhadap PDB. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan laju perekonomian Amerika Serikat akan tumbuh lebih cepat mencapai 2,4% pada tahun 2026. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam berada di angka 2,2% pada tahun 2025 yang didorong oleh produktivitas yang kuat meski sempat terhambat penutupan pemerintahan pada kuartal keempat. Selain pertumbuhan PDB, IMF juga memproyeksikan tingkat pengangguran di Amerika Serikat akan menyusut pada periode yang sama. Meski indikator pertumbuhan terlihat positif, IMF memberikan catatan merah terhadap kenaikan rasio utang pemerintah federal yang terus melonjak. Lembaga ini memperingatkan bahwa tren kenaikan rasio utang publik terhadap PDB serta peningkatan utang jangka pendek dapat mengancam stabilitas ekonomi domestik maupun global. Rasio utang Amerika Serikat diperkirakan terus merangkak naik dari posisi di bawah 100% pada tahun lalu menjadi hampir 110% pada tahun 2031. Adapun IMF menekankan bahwa kunci utama ketahanan ekonomi Amerika Serikat terletak pada pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan di berbagai sektor. Namun pengelolaan fiskal yang lebih disiplin sangat diperlukan guna memitigasi dampak buruk dari beban utang yang kian membebani anggaran negara. Para staf IMF berharap pemerintah setempat dapat mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan utang jangka panjang. Berbagai sumber, IDEX Channel. Tim dari Kejaksaan Korea Selatan akan menggelar penyelidikan terbaru terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Tim ini akan menyelidiki soal tuduhan pemberontakan yang terkait dengan darurat militer serta kasus lainnya yang melibatkan Yoon. Korea Selatan meluncurkan tim jaksa khusus baru untuk menyelidiki detail yang belum terungkap terkait kasus yang menjerat mantan Presiden Yoon Suk Yeol, khususnya menyangkut upaya darurat militer yang gagal pada 2024. Tim jaksa khusus tersebut secara resmi memulai penyelidikan dengan dipimpin oleh jaksa khusus Kwon Chang-young. Tim ini akan membuka kembali penyelidikan atas tuduhan pemberontakan yang muncul dari upaya Yoon memperlakukan darurat militer sekaligus menelaah dugaan korupsi yang melibatkan mantan ibu negara Kim Kon-hee serta kematian seorang anggota marinir pada 2023. Di antara isu utama yang ditinjau adalah tuduhan bahwa pejabat di bawah pemerintahan Yoon berusaha memancing Korea Utara untuk melakukan penerbangan helikopter bersenjata di dekat perbatasan antar Korea. Perkembangan terbaru ini muncul setelah Majelis Nasional Korea Selatan bulan lalu mengesahkan Undang-Undang Jaksa Khusus baru, menyusul berakhirnya 3 penyelidikan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya menuntaskan 17 tuduhan besar. Salah satu tuduhan mencakup dugaan perencanaan sebelum deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember 2024. Sementara itu pada Kamis pekan lalu Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena memimpin pemberontakan terkait upayanya memberlakukan darurat militer. Sebelumnya pada bulan lalu Yoon juga divonis 5 tahun penjara atas tuduhan menghalangi upaya penyidik untuk menahannya di tahun 2025. Presiden yang telah dimaksudkan tersebut menghadapi total 8 proses persidangan, termasuk 2 perkara yang telah berujung vonis bersalah. Berbagai sumber, IDEX Channel.